tumben Pak Juragan baik sama kita. Iya, ini udah dapat bonus gede, Kang. Mudah-mudahan aja Pak Juragan selalu kayak gini sama kita. Amin. Loh, kenapa Nun? Gak tahu nih, Kang. Tiba-tiba bulu kuduk jadi merinding begini sih. Perasaan Akang juga nggak enak. Seharusnya kan kita senang karena kita baru dapat bonus Nun. Ayo, Kang, cepet jalannya. Perasaan ini jadi gak enak nih. Pak Kades, Pak Ete di situ Pak Kades. Iya. Masya Allah, perbuatan siapa ini? Gak tahu Pak Kades. Desa kita sudah dimasuki setan ganas lagi. Makanya jangan suka keliapan malam-malam lagi. Ya sudah. Lebih baik kalian bantuin aku mengurusinya. Ayo angkat. Mungkin ini sudah takdir buat mereka. Astagfirullahaladzim. Teror kalong setan lagi. Mungkin ajalku tak akan lama lagi. Aku ingin suamiku yang meneruskan usahaku. Bu, Bapak sudah mencarikan obat dan dokter pintar untuk bisa mengobatimu. Sampai ke dukun ampuh pun Bapak sudah hubungi. Tapi... Sudahlah, Pak. Semua itu tak ada gunanya. Tak akan ada yang bisa mengobati penyakitku ini, Pak. Jangan berkata begitu, Bu. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Karena Ibu adalah sandaran hidup Bapak. Penyakitku ini bukanlah hal yang biasa, Pak. Ini semua Pak. Kenapa, Bu? Tolong ambilkan air minum. Iya. Jadi, sudah saatnya kau ikut denganku. Baik, junjungan. Marilah, Neti, ikut denganku. Mari. Ibu! Bu! Kenapa kamu pergi begitu cepat, Bu? Bapak, tumben, Pak. Aku cuma ingin jenguk aja. Ayo masuk, Pak. Kakek, apa kabar, Kek? Baik. Nani nggak ikut? Sebenarnya ada apa sih, Pak? Bapak cuma pengen lihat. Apa benar katanya menantuku yang dulu gembel itu sekarang jadi juragan? Oh iya, bagaimana keadaan hidupmu bersama gembel yang kaya mendadak itu? Kenapa sih, Pak? Bapak masih sinis saja sama Kang Sarkam. Bapak nggak lihat kalau sekarang usaha dia udah lebih maju, Pak. Oh, rupanya kamu sudah puas dengan keadaan seperti ini. Kalau bisa melebihin Bapak, ya paling tidak setarap lah. Pak,
Bapak sebenarnya kemarin mau menengok anak atau mau bikin ribut sih? Bapak ini kesel. Kesel tahu nggak? Punya menantu kampungan seperti dia dan pendidikan rendah. Kalau sekarang dia jadi orang kaya, yang namanya blow on itu masih aja seperti dulu. Coba kamu lihat. Mana pernah dia punya rasa hormat terhadap bapak mertuanya? Bapak juga kelewatan kalau ngomong sama Kang Sarko. Hah? Heran. Dari dulu sampai sekarang, terus saja menghinaku. Gak pernah reda bencinya. Dari sejak aku miskin, sampai aku kaya begini, terus menghinaku. Dasar tua bangka. Apa sih maunya? Dasar lelaki pemalas. Sudah bodoh, miskin lagi. Jika tidak karena kamu hamili anakku, aku tidak sudi. Anakku yang semata wayang ini, aku kawinkan dengan orang macam kamu. Lebih baik kamu tuh mati. Pak, semua ini bukan cuma salah Kang Sarkam, Pak. Murtia juga salah. Siapa tahu saja setelah anak ini lahir, hidup kami bakal berubah, Pak. Rupanya kamu sudah kepicu sama lelaki miskin dan blon macam dia. Sekarang kamu pergi. Pergi dari rumah ini. Saya tidak mau lagi lihat mukamu. Kami akan membantu. Benarkah? Tentu. Tapi ada syarat. Apakah kau akan sanggup? Katakanlah. Apapun syaratnya, pasti aku penuhi. Sarkam, sebagai bukti pengikat janji, kau harus sujud sebanyak 3 kali di hadapan kalung setan. Setelah itu, kau minum air yang berada di dalam cawan itu. Minumlah ini. Bagus. Kanda Balangkara, lihatlah. Dia sekarang sudah resmi mengikat perjanjian dengan kita. Bagus, Sarkam. Kau harus menyerahkan 17 kali tumbal setiap hari ganjil. Ingat, 17 kali. Setiap kalinya bisa 1 atau lebih. Kang, kok malah tidur-tiduran di sini sih, Kang? Bukannya temenin Bapak tuh di depan? Akang nggak tidur. Akang cuma menghindari bapakmu yang nyebelin itu. Sifatnya kan memang sudah begitu, Kang. Tapi kamu tahu sendiri kan, kondisi kita jauh lebih baik dibandingkan dengan bapakmu itu. Kang, Bapak cuma kepengen kita lebih maju. Kalau mau ngasih motivasi untuk maju, bukan dengan cara menghina begitu. Ya udah, Kang sabar ya. Bagaimana dengan tugasmu, kalung setan? Apakah sudah selesai? Jangan kau buang kesempatan untuk mendapatkan mangsa segar dan muda, kalung setan. Karena keberhasilan kita memberikan tumbal, maka aku pun dapat berubah menjadi cantik seperti ini. Ya, kami dapat tampil bagus begini karena bantuanmu juga, kalung setan. Kita sama-sama untung. Kalian memperoleh apa yang kalian inginkan. Dan aku
mendapatkan mangsa yang memuaskanku. Sekarang, lebih baik kita kembali ke istana kita. Kalian mau kemana? Hai makhluk tua bangka jelek memuakan. Kenapa kau selalu membuntuti kami? Apa kau ingin ku cabik-cabik? Aku curiga kalian akan kembali melakukan tindakan yang membahayakan bagi umat manusia. Akiuman sialan, apa hakmu ikut campur urusan kami? Aku wajib menjaga kedamaian umat manusia. Dan wajib mengusir pengaruh jahat yang membahayakan manusia. Dinda Kuntina, tua bangka ini kurang ajar dan tidak bisa didiamkan. Kita recas saja, biar jadi makanan piaraan kita. Benar Kanda Balangkara. Kita berikan saja makhluk jelek ini pada piaraan kita. Kanda Balangkara, lebih baik kita pergi sekarang. Karena dia dapat merusak jasad bagus yang kita pakai ini. Dinda Kuntina, lebih baik kita kabur dulu saja. Rupanya kalian tahu gelagat juga. Ha? Oh, bagus, bagus, bagus. Tak ngerti. Istriku, ternyata usaha kita berhasil. Rasa penasaranku terpenuhi sudah. Aku ingin melihat anak menantuku hidup berkecukupan. Aku pun maunya begitu. Mari kita bergabung dengan Balangkara dan Kuntina. Marilah bergabung ke dunia kami. Saudara-saudara, sekarang ini desa kita sedang dilanda teror. Dan sampai saat ini belum tahu siapa pelakunya. Saya juga dengar itu, Pak. Mari kita lihat. Tenang, sabar. Jangan kerasa gerusuk begini. Tenang apaan? Desa kita udah menjadi sarang setan. Betul. Iya, Pak Kades. Mana tindakan Pak Kades? Kok diam aja? Memangnya mau penduduk desa kita ini pada mati? Lalu Bapak seenak-enaknya menguasai tanah sedesa? Kamu jangan bicara seenaknya ya. Memangnya saya ini tukang sihir yang bisa mengatasi masalah sekali gebrak begini. Tapi mana dong tindakannya? Keburu kita-kita ini dibunuh setan-setan itu. Sabar dong. Kami kan sudah berusaha mencari orang pintar. Ah, Pak Kades lamban. Rakyat miskin dicuekin. Bapak hanya bisa mengurus urusan orang kaya melulu. Betul. Kamu jangan bicara seenaknya ya. Nanti kamu bisa celaka kamu. Tahu? Sudah, bubar! Bubar! Emang maunya kantor. Jangan-jangan dia biang setannya. Betul. Supaya jabatannya nggak diambil orang. Betul. Bukan hanya jabatan. Menurut dugaanku, biar para penduduk desa kita pada mati dimakan setan piaran dia. Betul. Betul. Aman. Lalu dia seenak-enaknya mengambil tanah-tanah yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya. Bisa jadi begitu. Iya. Dia nggak pernah bereaksi melihat penduduknya satu demi satu dimakan kalong setan. Ya kita tunggu aja. Betul? Ayo. Bubar.
Siapa sih tuh? Ganggu orang kerja aja. Waalaikumsalam. Pak Kades? Oh, benar. Ada yang saya perlu bicarakan dengan Bapak. Oh ya, mari silakan masuk. Silakan duduk. Iya Pak, terima kasih. Maaf, anak siapa dan perlu apa? Sebelumnya saya minta maaf Pak, kalau kedatangan saya ini mengganggu. Saya kebetulan lewat di kampung Bapak ini. Perkenalkan Pak, nama saya Pramana. Iya. Saya sangat prihatin Pak, melihat kejadian yang berlangsung di desa ini. Bapak senang jika ada sukarelawan yang ingin membantu mengatasi keadaan di desa ini, Nak Pramana. Mudah-mudahan tenaga saya bisa membantu, Pak. Kalau begitu, Nak Pramana nginap di rumah Bapak saja. Kebetulan ibu dan anak saya sedang tetirah di rumah orang tuanya. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak. Tumben, malam ini dingin banget. Sepertinya Pak Kades sedang kedatangan tamu orang asing. Mencurigakan sekali. Mungkin itu rekanan pemborongnya, Bang. Mungkin juga setan piaraannya yang lagi menyamar jadi anak muda ganteng. Kita masuk yuk. Yuk, yuk. Apaan? Cowok-cowok, lagi pada ngapain sih? Udah kita tinggalin. Ayo kita masuk. Sini deh. Sini. Wah. Kita ikutin. Yuk. Ngomong-ngomong, Nak Pram asalnya dari mana ya? Saya dari Cirebon, Pak. Ayo. Tepatnya di desa... Suara apa itu? Sepertinya orang minta tolong. Benar, Pak. Ayo kita lihat, Pak. Mari. Di sana, Pak Kades. Hati-hati, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Lagi-lagi dimangsa kalong setan. Kalong setan, Pak? Ya, kalong setan. Pemangsa manusia. Sudah belasan orang dalam 1 bulan ini yang jadi korban. Masya Allah. Ya, sudah. Kita urus mayat ini. Ayo, mari, Pak. Nak Pram, desa ini benar-benar sudah kacau. Dan setan-setan sudah gentayangan dan korban terus berjatuhan. Kita mesti banyak istighfar, berusaha mengalahkan sholat dan ibadah lain, agar keimanan kita tidak luntur karena diganggu oleh setan. Jika iman dan pikiran kita kosong, setan akan lebih mudah menyitir atau mempengaruhi kita, Pak. Benar, Nak Pram. Hanya dengan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa lah yang bisa menguatkan kita daripada serangan setan-setan itu. Masya Allah. Pasang Raja Iblis.
Hai Janam, ku makan kalian. Karena kalian ingin memusnahkan makhluk-makhluk ciptaan kami. Kalian harus dibakar mati. Berani usir kaum kami. La haula wala quwata illa billah. Ayo Pak Kades. Alhamdulillah. Ternyata kedua iblis itu sudah lenyap Pak Kades. Ya, tapi kita harus hati-hati. Karena kedua iblis itu sangat kejam. Ya. Tahu nggak? Masa Pak Kades ingin menguasai tanah-tanah di desa kita? Enak aja. Dia pengen cita-citanya jadi tuan tanah. Pantas istrinya disuruh titirah di rumah mertuanya. Iya ya, gue pun jadi heran. Minum, Bu. Bu, aku minta tolong paman saja ya. Masa sih sudah kayak begitu tidak mau menolong ibu? Jangan, Nak. Jangan. Kenapa, Bu? Dia kan kakak ibu. Jangan suka minta uang sama dia. Habis, kita sudah nggak pernah dikirimin uang lagi sama ayah, Bu. Dia lebih betah di rumah istri mudanya. Sariah? Kang Sarkam. Ternyata berita itu benar. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Aku tidak mau merepotkan Akang. Akang tahu. Bukan itu kan jawabanmu sebenarnya. Asmar, Ya, Paman. kamu tolong belikan obat sama dukun ini Marak. Bilang ibumu sakit. Ya, Paman. Kamu jangan khawatir. Itu uang asli simpananku. Aku juga nggak mau mencelakakan keluargaku. Kenapa Akang mengikuti jalan sesat? Akang terpaksa, Sariah. Akang nggak mau dihina terus sama mertua Akang dan istri Akang. Akang ingin disegani dan merasa disanjung. Karena kamu tahu kan, Sariah, manusia menilai orang dari hartanya. Benar, Kang. Bocah Kasep, kamu teh mau beli obat apa? Obat kuat atau obat pelet? Bukan nih, saya mau beli obat buat ibu saya yang sakit kuning. Waduh, gening sakit kuning. Sakit kuning kunaon, Kasep? Mana saya tahu nih, mungkin kecapean dan kurang gizi. Alah, masa sudah jadi ibu kekurangan gigi, Kasep? Bukan kekurangan gigi nih, maksudnya kekurangan gizi, vitamin. Oh, begitu. Ya sebentar ya, Nini bikinkan ramuannya. Kasep, ini obatnya. Mudah-mudahan teh ibumu cepat mati. Maksud ini teh cepat sembuh, cepat sarehat. Gitu Kasep, hampuran ini sok pokoknya Kasep. Iya, makasih nih. Ini uangnya nih. Kalau salah laki muda mah bayarannya kudu dimasukin ke celengan ini. Gak nih, Pak Mali. Mau sembuh tidak ibumu? Eta mah sareat, Nak. Kalau mau sembuh, nyadik masukkan ke celengan ini. Masih asli gemeteran di tangannya, masih mulus deh, Kasep. Terima kasih nih, kalau gitu permisi dulu nih. Oh, sama-sama Kasep. Mudah-mudahan teh ibumu cepat sarehat, cepat sembuhnya Kasep. Sini. Mangga. Ini masih asli. Meni mulus deh.
Seperti suara Nini Marak. Ada apa nih? Ada resep yang kurang dalam obat ini. Kau setan! Biar aku yang hadapi dia. Kurang ajar. Kau sudah berani menghalangi niatku. Rasakan ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Kang. Untung ada Kang. Kalau nggak tahu deh Kang gimana, Kang. Tapi kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Kang. Baik. Ayo aku antar pulang. Ayo, Kang. Sarkam, masuklah. Jadi, ini adikmu yang ingin mengadakan perjanjian dengan kami. Betul, Ratu Kuntina. Namanya Saria. Saria, sekarang kau sujud 3 kali di hadapan kalong setan. Bangunlah. Bangun. Bagus. Sekarang, kau minumlah cairan yang berada di dalam mangkuk ini. Bagus sekali, Saria. Sekarang di dalam dirimu sudah tercampur dengan unsur kalong setan. Jadi, kau tidak bisa memungkirinya lagi. Aku tidak akan memungkiri, Ratu. Lalu, apa tumbal pertamamu yang akan kau berikan kepada kami? Aku akan mempersembahkan suami dan istri mudanya sekaligus. Bagus. Cepat laksanakan itu. Hah? Si Saira jadi cantik dan perlente begitu. Kang! Akang! Ada apa teriak-teriak? Lihat, Kang. Si Saira jadi cantik dan perlente begitu. Perhiasannya banyak lagi. Gede-gede lagi, Kang. Iya ya. Kenapa semua harta Akang dikasihkan sama dia? Kenapa nggak Akang kasih untuk saya? Akang nggak ninggalin harta buat dia. Mungkin dia dibantu kakaknya. Dia jadi kaya raya sekarang. Akang bohong. Akang bohong. Saria, perjanjianmu tidak tulus. Kau terlihat bimbang. Apa jaminanmu untuk pengganti tumbal anakmu? Aku bersedia jadi tumbal. Asal jangan anakku. Bagus. Ku terima syaratmu.
Uang sebanyak ini dari mana, Bu? Kamu sekarang bawel ya? Kamu kan tahu pamanmu Sarkam orang kaya. Pantas saja dibantu kita. Kamu nggak suka ngeliat keadaan kita sekarang? Bukan begitu, Bu. Teman-teman nyindir, kata Ibu nyupang. Biarkan saja mereka ngomong apa. Apa mereka pernah bantu kita lagi kesusahan? Kau sendiri kan ngerasa waktu ibu sakit. Mau makan saja kita nggak punya apa-apa. Nanti biar yang ngomong macam-macam, biar dimakan kalong setan. Ih, Ibu, jangan, Bu. Sudah, bawa bingkisan ini ke Bapak Kepala Desa. Iya, Bu. Hati-hati ya, jangan pulang buru-buru. Emang kenapa, Bu? Ibu mau ke rumah pamanmu sebentar. Jangan sampai kamu pulang, ibu udah nggak ada. Baiklah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang lihat, istri tua Akang punya rumah bagus, perhiasannya banyak. Terus, kenapa Akang biarkan saya lusuh dan kedewil begini, Kang? Iya. Dia itu kaya karena harta kakaknya. Bodoh. Oh, begitu. Kau bilang aku bodoh. Setelah aku kering kerontang begini, kamu bilang aku bodoh. Sekarang pergi. Dan jangan pernah kembali sebelum bawa harta. Jadi kamu berani mengusirku? Baik. Dan aku tidak akan kembali lagi ke sini. Kamu tahu, Saria sekarang sudah lebih luar biasa dari kamu. Kamu tuh... Hehe, kurang ajar. Dulu kau yang bersimpu di kakiku. Sekarang pergi. Pergi. Dan jangan pernah kembali sebelum bawa harta. Sialan. Saria ternyata lebih pintar dari aku sekarang. Dia sudah menyimpan semua hartanya. Sedangkan aku, baju bagus saja sudah dijual untuk makan. Amsai sialan. Saria ternyata lebih segar dari aku. Mau apa lagi dia? Saria. Kang. Masuk, Kang. Iya. Silakan duduk, Kang. Iya, makasih. Mau minum apa, Kang? Apa aja deh. Tunggu sebentar ya, Kang ya. Iya, iya. Kenapa waktu Saria masih bersama saya, Sarkam gak mau bantu ya? Sekarang dia malah beliin Saria rumah sebagus ini. Mana dia jadi tambah sehat, cantik lagi. Mungkin uangnya banyak dari kakaknya. Silakan diminum tehnya, Kang. Iya, terima kasih. Oh ya, Kang. Sebentar ya, saya ganti baju dulu. Gerah nih habis dari pesta. Iya. Bentar ya, Kang. Iya.
Bapak heran, Nak Asmar. Kok tumben Ibu memberikan bingkisan ini buat Bapak? Isinya apa ya? Wah, tidak tahu, Pak. Soalnya barang ini sudah dibungkus ketika Ibu pulang dari Gunung Patuha. Gunung Patuha? Gunung Patuha? Iya, Pak. Dan Ibu berpesan, katanya barang ini boleh dibuka setelah sudah diterima Pak Kades. Kalau begitu, Pak Kades dan Di Asmar menjauh dulu. Biar saya memeriksanya. Iya, mari Nak Asmar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu! Asmar, Asmar. Pak Kades, saya minta tolong titip anak saya. Saya tidak bisa meneruskan perjanjian dengan setan. Dendam saya sudah terbayar. Daripada anak saya menjadi tumbal, lebih baik saya mengakhirinya dengan merelakan diri saya. Selamat tinggal. Titip anak saya, Pak. Pak Kades, apakah Pak Kades pernah dekat dengan ibunya Asmar? Memang, dulunya kami satu desa. Malah waktu Ibu Asmar ini sakit, saya ingin menolongnya. Tapi Sarkem mengancam saya. Katanya biar dia yang mengurusi. Terus yang dimaksud dengan dendam yang terbalas itu kepada siapa, Pak? Ya menurut dugaan sih, suami dan istri mudanya itu. Karena ibunya Asmar ini sudah disakiti lahir batin oleh suami dan madunya itu. Kasihan Asmar. Mana? Di mana rumahnya? Betul, Pak, di sini tempatnya. Dulu kami tinggal di sini. Tapi kenapa sekarang jadi kebun begini? Sisa-sisa keberadaan rumahnya tidak ada sama sekali. Sabar, Di Asmar. Ini pasti adalah perbuatan jin jahat. Masya Allah. Ibumu telah berkorban demi menyelamatkan jiwamu. Kamu harus menjadi anak yang soleh dan rajin beribadah. Biar tidak mengikuti jejak ibu atau pamanmu. Benar, Nak Asmar. Apa yang dibilang Kak Pram. Ayo, mari pulang. Ayo. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menghasut keponakanku. Dan kau, Pak Kades. Mana janjimu untuk tidak ikut campur dalam urusan keluargaku? Maaf, Juragan. Saya pikir ini bukan masalah. Diam! Kubunuh kau. Kalian berdua sudah bersekongkol untuk menghilangkan adekku. Dan kini, keponakanku juga kalian akan hasut. Maaf, Tuan. Tuan jangan sembarangan menuduh kami. Kami berbuat baik. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Diam! Modal siap. Ampun, Juragan. Ampun, Juragan. Kau harus diberi pelajaran. Mana anak itu? Biarkan saja, Tuan. Dia tidak berbahaya. Ayo cepat, angkat dia. Baik, Tuan. Cepat, Tuan.
Ada apa Kuntina? Walangkara, kenapa kalian tergesa-gesa? Kalung setan. Ternyata istrinya Sarka mengadakan perjanjian dengan kita hanya untuk balas dendam terhadap istri muda dan suaminya. Saat ini pun dia menjadikan dirinya tumbal untuk menyelamatkan anaknya. Aku ingin menjauh Sarkam supaya dia mau menyerahkan anak berikut istri dan keponakannya untuk tumbal. Benar, Kanda. Saat ini pun dia masih memiliki sifat manusia. Dia masih menyayangi keluarganya. Tapi kita akan menuntut dia untuk menjadikan istri, anak, serta keponakannya untuk dijadikan tumbal. Pas 17 terakhir, jika anak berikut keponakannya jadi tumbal. Benar. Setelah itu, kita akan jebak dia dengan perjanjian berikutnya. Mari kita mencari manusia sesat lainnya. Kang, dari mana saja sih? Kenapa sih sekarang akan suka sekali keluyuran malam? Aneh-aneh lagi tingkahnya. Dengar ya. Kamu jangan suka usil dengan pekerjaanku. Yang penting kan sekarang kamu bisa hidup enak, makan kenyang, tidur nyenyak. Ya. Diam kamu. Duduk. Kang, biar hidup kita serba berkecukupan. Kalau was-was terus nggak enak, Kang. Udah deh, Kang nggak usah berbuat yang aneh-aneh. Jaga mulut kamu. Hati-hati kalau bicara. Dari dulu kamu dan ayahmu selalu melecehkan aku. Kamu berdua sama saja. Menilai orang dari harta dan kekuasaan. Kang. Sekarang aku sudah punya kekuasaan, punya kata, punya pangkat. Aku bebas melakukan apa yang aku suka. Kang. Iya, Ki. Kita harus bergerak cepat. Mungkin dia akan mengadakan ritual pemujaan setan di kamarnya. Baik, Ki. Ayo. Siapa itu, Ki? Ini bukan orang sembarangan. Mundur, Asmat. Mau apa kalian di sini? Aku tahu bahwa adalah sulit setan mengawal senjata satu. Alhamdulillah. Ah, itu pasti kres Kang Pramana yang dicolongnya. Ki, lihat ini, Ki. Aku berhasil mendapatkan keris pusaka milik Kang Pramana. Bagus, bagus. Ayo kita cari mereka. Baik, Ki. Ya, cepat. Asmar, rupanya mereka ditahan di kamar ini. Mungkin juga, Ki. Kita bebaskan. Shh. Asmar, Ki. Shh. Lepaskan kami, Ki. Asmar. Sabar. Tenang, tenang. Aku akan membebaskan kalian. Cepat dong, Ki. Tenang, sabar, sabar. Mari, cepat. Cepat, Ki. Tenang, tenang. Sabar, sabar. Sebentar lagi mereka mau datang. Ya, sabar. Tenang, jangan. Ayo, cepat. Cepat, Ki. Mana dua mangsa yang telah kau janjikan pada kami?
Dasar manusia ceroboh dan goblok. Kau jangan mempermainkan kami, Sarkam. Benar. Mereka aku tahan di sini. Jika kau tidak bisa memberikan tumbal kepada kami, maka kau harus merelakan anak dan istrimu untuk kami jadikan tumbal. Sabar. Tunggu dulu. Malam ini aku janji akan mencari seorang korban untuk dipersembahkan kepada kalung setan. Ingat, jika kau sampai salah dan ingkar, kau harus menanggung resikonya. Pasti. Aku janji. Sialan. Perbuatan siapa ini? Gawat. Bisa mati aku. Aku harus cepat-cepat mencari penggantinya. Ada di mana kita, Ki? Kurang ajar. Kita dijebak. Terjebak gimana, Ki? Kita sekarang sudah bebas dari pengaruh alam gaibnya si kalong setan itu. Sudah. Yang penting kita selamat. Pak Kades, sekarang mau kemana? Apa mau ikut kami? Aku akan membawa Lasmana sama Asmar ke tempatku. Saya mau pulang ke rumah saja, Ki. Bagus kalau begitu. Asmar, mana? Siap ikut aku? Siap, Ki. Ayo, pegang tanganku. Mari. Kurang ajar. Ternyata ilmu Aki Uban sungguh sakti. Assalamualaikum Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Kemana ya, Kang? Apa mungkin nyusul Bu Kades sama anaknya? Iya, barangkali di sana ya. Nggak dikunci, Kang. Mungkin ada di dalam. Mungkin juga. Masuk aja, Kang. Yuk. Assalamualaikum. Pak Kades. Pak Kades. Hah? Kenapa berantakan begini? Mungkin di atas, Kang, ya. Barangkali. Coba kita lihat, Kang. Yuk. Pak Kades. Pak. Pak Kades. Pak. Pak. Pak Kades. Pak Kades. Kang, coba kamar sini, Kang. Pak. Pak Kades. Pintunya terkunci. Coba kamar yang sana, Kang. Pak Kades. Hah, Kang. Kang, lihat itu, Kang. Ada apa, Asmar? Hah? Astagfirullahaladzim. Ayo, Asmar. Hati-hati, Asmar. Iya, Kang. Pak Kades. Pak Kades. Pak. Pak Kades. Pak. 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 Pak Kades. Pak Kades. Masya Allah. Perbuatan siapa ini? Asmar, kamu harus hati-hati. Desa ini benar-benar tidak aman. Mari,
Kita pergi dari sini. Baik, Kang. Mana si Maman? Katanya jam segini dia mau datang. Coba lihat ayah. Semakin hari kelakuannya semakin menakutkan saja. Ya, mungkin urusannya belum selesai, Bu. Memangnya urusan sama setan apa malam-malam begini? Juragan Sarkam? Dot, Selang. Malam-malam begini mau kemana? Nggak kemana-mana, Gan. Lagi pusing. Lagi pusing apa? Biasa, Gan. Lagi nggak punya duit. Lagi pula nggak ada tujuan, Gan. Kebetulan, Selang. Kalau kamu mau dapat duit yang banyak, mau nggak kamu ikut aku kerja ya? Mau, Gan. Kerja apaan, Gan? Kamu naik mobil aja dulu. Kita bicara di mobil ya. Iya, Gan. Mobilnya tolong kamu bawa ke belakang ya. Iya, Gan. Nah, ini sebagai uang muka. Ini sebagai uang muka. Gak usah, Gan. Ayo, ayo ambil. Terima kasih, Gan. Iya, iya. Gila. Rezeki nomplok gua. Baik bener tuh juragan. Baru-baru aja udah dapat duit segini. Lama-lama bisa kaya gua. Aku datang, junjunganku. Sarkam, hari ini adalah hari ke-17. Dan hari ini juga kau menyerahkan tumbal terakhirmu. Kami ingin kau mengajukan tumbal dari darah dagingmu sendiri. Baik dari keponakanmu atau anakmu. Apakah bisa diganti dengan yang lain? Aku akan mencarikan anak muda yang masih suci. Tidak. Waktumu sudah sempit. Jika kau tidak mengajukan tumbal dari darah dagingmu sendiri, maka kau yang akan kami jadikan tumbal. Camkan itu.
Baiklah. Tanda apa yang akan kau berikan pada mereka untuk jadi sasaran kalung setan? Mereka berbau darahku. Pada tubuh mereka ada darahku. Bagus. Kalung setan dengan mudah mencium tumbal yang berbau darahmu. Ingat, anak dan keponakanmu. Iya. Ayah, ada apa ya? Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kok bengong sih ya? Enggak, ayah nggak bengong. Nanti malam kamu nggak kemana-mana kan, Sarman? Pertanyaan ayah aneh. Ya nggak kemana-mana lah. Emangnya mau kemana? Kok aneh sih ditanya begitu? Emang nggak boleh ayah tanya begitu? Ya nggak apa-apa sih. Ya cuma asing aja. Oh ya, yang penting nanti malam kamu tidurnya jangan telat ya. Ayo masuk dulu ya. Iya. Wahai kalung setan sesembahanku, datanglah. 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 Sarkam, kapan akan kau serahkan tumbalmu itu? Hah? Sesuai dengan janjiku, sudah kupersiapkan persembahan untuk tuanku. Pada pertengahan malam nanti, tuanku bisa mengambilnya di kamar belakang. Dan dia berbau darahku. Bagus, Sarkam. Bagus. Kau hambaku yang setia. Nanti tengah malam, aku akan datang untuk mengambil tumbalmu itu. Sarkam! Kurang ajar kau! Berani-beraninya kau mempermainkan aku! Kanda Balangkara, bukankah itu Sarkam dan anaknya? Sial, berarti yang dijadikan tumbal bukan anaknya. Lebih baik kita jadikan dia tumbal ke-17. Mari kita kejar dia. Kenapa jadi begini? Sebenarnya hukum karma apa yang sedang aku hadapi? Murtia. Bapak, Ibu, Kemarilah
Kenapa ya? Capek ya? Hai manusia jahanam. Berani sekali kau membohongi kami. Ampun, ampun. Bukan begitu maksudku. Tapi... Diam kau. Sekarang kau jadi tumbal imbalannya. Kau akan kami jadikan tumbal ke-17 kami. Syah! Syah! Sarman, kenapa kamu? Tolong Ki, ayah saya dalam bahaya Ki. Di mana bapakmu? Di sana Kang. Pramana, bantu bapaknya Sarman. Baik Ki. Aku puas sekali menyesal. Inilah resiko bagi orang yang pernah membohongi kami. Hei, hentikan! Iblis penguasa neraka. Atas kuasa Allah, aku akan musnahkan kalian. Kembalilah ke dasar neraka. Manusia jahanam. Kau lagi rupanya. Dinda Kuntina, kenapa keris susi kuning itu kembali padanya? Sepertinya supir pribadi Sarkam sudah mampus. Astagfirullahaladzim. Ternyata dua iblis ini muncul ke permukaan bumi karena bersenyawa dengan dua manusia ini. Astagfirullahaladzim. Asmar, Sarman, kalian jangan kemana-mana, di sini saja. Aki akan bantu Pramana. Takut ada apa-apa, ya? Ya, Ki. Lagi-lagi kau anak muda yang menghalangi kami. Kali ini kau tak akan bisa lolos dariku. Alhamdulillah. Pramana, Ki Uban. kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Ki. Syukur, alhamdulillah. Ki, kenapa jasad Belangkara dan Kuntina bisa menjadi istri Mardi dan Mardi, Ki? Almarhumah istri Mardi adalah penganut ilmu hitam. Ketika dia meninggal, dia membawa dendam dan kekuatan hitam. Jadi, arwah penasaran istri Mardi itu membawa suaminya untuk bersekutu dengan kuda iblis itu sih? Benar. Arwah penasaran istri Mardi membawa suaminya untuk menjerat menantunya ikut menganut setan. Masya Allah. Mereka rela bersekutu dengan kuda setan itu demi mewujudkan cita-cita sesat mereka. Betul. Aki Uban, Kang Pramana. Asmar. Asmar, kau tidak apa-apa, nak? Gak apa-apa, Ki. Sarman hilang, Kang. Hilang bagaimana? Gak tahu, Ki. Tadi di dekat saya. Tapi habis itu udah gak ada lagi. Astagfirullahaladzim. Mari kita pergi dari sini. Ki, coba lihat itu, Ki. Bibi Murtiah, Sarman. Jangan, Asmar. Jangan. Tenang, nak, tenang. Astagfirullahaladzim.